Salam bahagia untuk seluruh Bapak dan Ibu guru di Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menayangkan video demonstrasi kontekstual saya modul 3.1 yang berkaitan tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin berdasarkan nilai kebajikan. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Tadi SPD, yaitu Kepala SDN 3 Kertawinangun, dan yang kedua adalah Bapak Slamet Firdaus MPD, Kepala Sekolah SDN 2 Kertawinangun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Tadi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Baik. Bapak, tujuan saya ke sini yaitu saya ingin melakukan wawancara pada Bapak berkaitan dengan tugas CGP saya Pak ya, mengenai pengambilan keputusan seorang pemimpin. Boleh untuk bertanya Pak ya? Boleh Mas. Ya. Pak, saya mau bertanya ya Pak ya, selama ini Bapak ketika mengambil keputusan itu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak itu yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya. Saya biasanya mengidentifikasi kasus dilema etika ketika ada dua atau lebih pilihan yang tampaknya sama-sama benar, namun memiliki konsekuensi moral yang berbeda. Misalnya, dalam kasus konflik antara seorang guru dan siswa, saya harus mempertimbangkan apa yang terbaik bagi siswa tanpa mengabaikan hak dan kepentingan guru serta orang tua. Indikator utama yang saya gunakan adalah ketika semua pilihan seolah-olah mengandung kebajikan tetapi membawa resiko atau tampak moral yang berbeda. Nah, kira-kira begitu Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam situasi seperti itu, saya mengutamakan pendekatan dialogis, yaitu dengan mendengarkan semua pihak yang terlibat dan mencoba memahami sudut pandang masing-masing. Saya akan mencoba memetakan kepentingan mereka dan mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi pihak-pihak tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian, saya menilai berdasarkan nilai-nilai etika seperti kebijaksanaan dan kepentingan terbaik bagi siswa. Begitu Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa dilakukan Bapak selama ini? Pertama, saya mengidentifikasi masalah dan semua pihak yang terlibat. Kedua, saya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari semua pihak untuk memahami konteks. Ketiga, saya melakukan analisis terhadap konsekuensi dari setiap pilihan, baik secara moral maupun praktis. Yang terakhir, saya mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip yang kami pegang di sekolah, seperti keadilan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan siswa. Jika perlu, saya juga berkonsultasi dengan pihak lain seperti Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pak, dari langkah-langkah tadi yang telah dijabarkan oleh Bapak, kira-kira hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Yang paling efektif adalah keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Melibatkan semua pihak yang relevan dalam diskusi juga membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan kolaboratif
di mana setiap orang merasa didengar dan dihargai, cenderung menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih mudah diterima. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Ya. Tantangan terbesar adalah ketika keputusan yang diambil tidak dapat memuaskan semua pihak. Dalam beberapa kasus ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak setuju dengan keputusan yang saya ambil. Meskipun kami telah berusaha untuk berlaku adil, selain itu tekanan dari luar seperti dari orang tua atau komite sekolah kadang juga menjadi tantangan ketika mereka memiliki harapan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang kami pegang. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya saya mencoba untuk menyelesaikan kasus secara langsung jika memungkinkan, terutama jika masalahnya mendesak dan melibatkan kesejahteraan siswa. Namun untuk kasus yang lebih kompleks, saya menetapkan jadwal diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. Saya memberikan tenggat waktu agar kasus bisa segera diselesaikan, tetapi juga memberikan ruang untuk refleksi dan analisis yang mendalam jika diperlukan. Lalu selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika tersebut? Dukungan dari tim manajemen sekolah seperti wakil kepala sekolah dan guru senior sangat membantu. Mereka sering memberikan perspektif yang berbeda dan membantu melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas. Selain itu, konsultasi dengan komite sekolah juga penting untuk memastikan bahwa keputusan yang kami ambil sesuai dengan kebijaksanaan sekolah dan harapan masyarakat. Ya, Pak. Yang terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman saya belajar bahwa tidak ada satu solusi yang bisa memuaskan semua pihak dalam setiap kasus. Namun, keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan didukung dengan komunikasi yang baik biasanya membawa hasil terbaik dalam jangka panjang. Saya juga belajar pentingnya bersikap sabar dan mendengarkan semua pihak dengan empati, karena ini membantu membangun kepercayaan dan memastikan proses berjalan dengan baik. Terima kasih Pak atas wawancaranya pada kesempatan hari ini. Semoga Bapak dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan memberikan keputusan yang bijak di dalam semua aktivitas Bapak. Ya, sama-sama Pak Idris. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Slamet. Ya, selamat pagi Pak Idris. Mohon waktunya Pak Slamet. Saya di sini dari CDP Angkatan 11 Kabupaten Cirebon ingin melakukan wawancara kepada Pak Slamet ya, berkaitan dengan modul CDP saya yang modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan secara politik. Di sini saya akan mewawancarai Pak Slamet mengenai modul tersebut. Sudah ada waktu Pak ya? Boleh, silakan Pak Idris, bisa dilanjutkan. Pak Slamet, Mungkin suaranya ada di kanan tadi Pak, biar jelas. Pak, selama ini bagaimana Pak Bapak itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
dilema etika dan rujukan moral ya. Saya kurang paham sih lebih spesifiknya. Bisa dijelaskan dulu yang bagaimana Pak? Yang dilema etika itu berkaitan dengan yang dianggap dilema semuanya satu benar Pak ya, yang ini benar, yang ini benar, dan kita satu itu memilih dari keduanya itu bingung depan misalnya. Ya. Sementara kalau rujukan moral itu berkaitan dengan hal-hal yang mungkin kurang ini antara yang benar dan salah, tapi rujukan-rujukan yang Sudah jelas ya. kita Baik, terima kasih Pak Idris. Ya, untuk mengidentifikasi mana yang rujukan moral dengan apa tadi satunya dilema etika. dilema etika. Betul. Kalau penjelasan yang Pak Idris sampaikan dan itu cukup jelas ya Pak Idris ya. Untuk dilema etika dua-duanya benar ya, cuma sulit untuk bisa dilakukan apakah itu karena sama-sama benar. Sementara kalau yang rujukan moral jelas itu yang satunya adalah benar, yang satu lagi salah, tergantung dari pribadi saya sendiri kemudian. Nah, terkait dengan yang rujukan moral ini sangat mudah sekali Pak Idris, karena nanti apakah bertentangan dengan hati saya atau tidak, atau regulasi atau tidak. Jika itu bertentangan dengan regulasi, bertentangan dengan hati saya, maka otomatis saya akan mempertahankan mana yang benar, itu akan saya sepakati. Nah, sementara untuk dilema etika inilah yang mungkin agak sulit sekali untuk mengambil keputusannya Pak Idris. Karena di sini juga pernah suatu ketika terjadi dilema bagi pribadi saya sendiri dan sebagai seorang pimpinan. Ya cukup rumit sih untuk dilema etika itu. Barangkali seperti itu. Berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan keputusan, mengambil suatu keputusan terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengambil kewajiban akibatkan dilema etika. Oh iya, gimana Pak pengambilan? Baik, satu kasus di sini ada kasus orang tua yang ada pertikaian sedikit itu menjadi sebuah dilema bagi kami, karena keputusan ini jika kami tengahi ya bukan kewajiban bukan tempatnya lah gitu. Namun jika tidak diselesaikan maka itu menjadi masalah kedepannya, sehingga satu keputusan harus dilakukan, yaitu dengan cara memfasilitasi, pertama mengidentifikasi, menghadirkan beberapa tokoh yang terlibat, sekolah atau mungkin komite sekolah, kami hadirkan dan kami cari tahu titik tengahnya. Ketika belum menjumpai suatu titik terang, maka kami pun harus bisa menghadirkan tokoh lain, misalkan keamanan di desa, atau di kecamatan, bersama dengan Mas, itu kami hadirkan bersama. Karena saat itu kami juga dari pihak sekolah yang bisa mengenai kasus tersebut, sehingga kami tidak bisa mengambil keputusan sepihak karena tidak tahu mana yang benar yang lebih benar gitu, sehingga kami itu Jadi dijelaskan tadi bahwasanya sudah menggunakan kira-kira untuk spesifiknya tadi langkah-langkah apa sudah apa yang biasa diambil Bapak selama dilema Bapak? Baik, tapi lebih spesifik identifikasi ya. Identifikasi ini saya lakukan bersama orang-orang tertentu, kemudian juga saya lakukan komunikasi, meminta keterangan dari berbagai pihak, kemudian setelah itu konfirmasi kepada yang lebih paham, yang memahami secara langsung di lapangan atau keseharian. Kemudian setelah itu, setelah mendapat titik terang, kemudian barulah bisa diambil sebuah keputusan. Tapi keputusan itu pun tidak langsung menjadi suatu keputusan akhir, karena ini juga perlu konfirmasi lebih terkait dengan orang yang berbeda. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terkait dengan dilema? Hal yang paling efektif untuk mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika adalah kita tidak mengambil keputusan secara cepat ya, karena harus melakukan beberapa proses, beberapa tahap. Kita juga harus melakukan sebuah uji kebenaran, kemudian uji regulasi dan lain sebagainya. Supaya apa? Ketika keputusan itu diambil, benar-benar mengambil yang baik dari yang lebih baik.
Kira-kira hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus pidana? Tantangannya adalah satu dari kita sendiri Pak Idris, yaitu keberanian untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian yang kedua yang lebih menantang lagi adalah keterbukaan. Jadi beberapa orang ini ketika diminta penjelasan, diminta pendapat, tidak secara terbuka dan apa adanya. Itu yang membuat kami sulit untuk mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Kemudian Pak, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan itu, atau prosedur seperti apa yang Bapak? Kalau selama ini dia tergantung dari sebuah kasusnya Pak Idris. Seperti kasus yang tadi itu alhamdulillah cukup 1 hari itu langsung tuntas, karena kami tidak mau kasus tersebut berkelanjutan, sehingga apabila bisa dilaksanakan dan diselesaikan atau diputuskan pada hari itu maka diselesaikan pada hari itu. Nah, berbeda kalau misalnya ada kasus-kasus yang lain yang perlu koordinasi lebih tinggi, mungkin itu baru ada penjadwalan, misal koordinasi dengan Korwil, koordinasi dengan dinas pendidikan, atau dengan faktor-faktor terkait yang lain. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambilkan keputusan dalam kasus-kasus yang mengenai dirinya? Ya, betul. Yang mendukung yaitu stakeholder Pak Idris. Kami harus ada komunikasi yang efektif dengan beberapa stakeholder, dengan orang tua, dengan komite, kemudian dengan guru-guru, dengan pimpinan kami di forum didik maupun di setingkat dinas pendidikan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan mengenai dirinya? Pembelajaran yang bisa diambil dari beberapa kasus dilema etika ini, pertama yaitu kita perlu peka terhadap satu kasus, harus cepat direspon. Kemudian juga kita harus benar-benar membuka diri dan berusaha memberikan kesempatan dan kenyamanan bagi lingkungan sekitar.